Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua, Billy Viali di Ngobrol bareng episode ke-35. Dan tentunya mungkin hari ini saya terlihat sendiri di studio Jokpro 2024. Tetapi teman-teman atau Sobat Jokpro nggak perlu khawatir karena kita sudah terhubung secara virtual dengan Mas Agung Cahya Karyadi. Halo Mas. Halo Mas Billy, gimana kabarnya, sehat Mas? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Nah, bintang tamu kita pada hari ini biasanya dipanggil dengan Kak Cahyo, benar ya Mas ya? Betul sekali. Oke, berarti aku panggilnya Kak Cahyo aja ya? Iya, Kak Cahyo aja biar lebih akrab Mas. Oke, siap. Nah, tema kita pada episode kali ini adalah pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD di era Jokowi. Dan terkait dengan dorongan, terkait dengan tumbuhnya kualitas generasi penerus bangsa demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pastinya sangat menarik karena kita langsung ngobrol dengan pakarnya. Beliau adalah seorang pendidik yang luar biasa, kemudian beliau adalah dosen playgroup PAUD dan pendongeng nasional, Mas Agung Cahya Karyadi atau yang sering kita sapa Kak Cahyo. Kak Cahyo, apa kabar? Kabar baik Mas Billy, sehat sekali. Oke, sehat. Terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hari ini. Terima kasih juga ini Mas Billy sudah bisa bergabung ini. Ini belum mudik ya? Sudah mudik, ini posisi sudah di kampung halaman Mas Billy. Oke. Kalau boleh tahu di mana sekarang posisinya Kak Cahyo? Posisinya ada di Lampung Timur. Oke, Lampung Timur. Iya. Oke. Udah lama pulang atau baru berapa hari nih di kampung halaman? Saya pulang itu tanggal 23 April kemarin, hari Sabtu ya. Terus tapi tetap masih rutinitas kegiatannya masih online sejauh ini dari kampung ya. Walaupun sudah di Lampung, tetapi kakak tetap mendukung ya terkait dengan pendidikan dan pekerjaan Kak Cahyo sendiri. Oke Kak, terkait dengan tema kita pada minggu hari ini, pentingnya pendidikan anak usia dini atau PAUD di era Jokowi dan terkait dengan dorong tumbuhnya kualitas generasi penerus bangsa demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Nah, Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh, boleh dong Kak Cahyo memberikan informasi ke Sobat Jokpro, apa sih kesibukan Kak Cahyo sekarang? Oke, kesibukan Kak Cahyo di beberapa akhir ini ya, tahun terakhir ini, 1 tahun terakhir inilah gitu, banyak sekali kegiatan yang Kak Cahyo lakukan, terutama melakukan pelatihan, kemudian pelatihan untuk guru-guru PAUD, khususnya di daerah 3T. Di daerah 3T, di daerah 3T melakukan pelatihan kepada guru PAUD, biasanya pelatihan terkait dengan pengembangan keterampilan dan biasanya terkait dengan bagaimana kurikulum PAUD itu diterapkan di daerah 3T gitu. Dan seperti biasa juga kesibukannya masih ngajar di Universitas Trilogi Jakarta dan juga kadang suka sering mengisi kegiatan dongeng bersama anak-anak. Ya itu aja Mas Billy kesibukannya. Kak, boleh diberikan informasi ke Sobat Jokpro 3T ini apa? 3T itu daerah terluar, terpelosok, terdepan ya. Terluar, terpelosok, terdalam ya. Itulah. 3T. Daerah terpelosok, terdepan itulah ya. Bukan 3 triliun ya kayak? Bukan 3 triliun. Kalau 3 triliun kayaknya enggak. Tapi 3T-nya di Indonesia ada 3T berikutnya tuh. Terdepan, terluar, terdalam, terpencil, tersiksa, teraniaya, terzolimi. Tersemuanya. Iya, saking tempatnya jauh sekali ya, dan aksesnya ada juga sebagian yang kurang sekali gitu kan. Makanya perlu perhatian nih PAUD-PAUD di daerah 3T ya. Berarti secara pengalaman kakak sudah kemana aja nih terkait dengan PAUD ini ya, ngajar PAUD? Kak Cahyo pernah ngisi pelatihan di Papua ya, itu 2 kali ke Papua dengan salah satu foundation ya, dan kebetulan mendanai untuk kegiatan pelatihan tersebut dan di daerah-daerah pelosok. Kemudian di daerah Ternate, kemudian di pedalaman Lampung sendiri ada di Lampung ya. Kemudian di beberapa kegiatan di Jawa juga ada kegiatan yang kategorinya daerahnya adalah terdalam, terpelosok, terpencil. Itu ada di sekitaran Jawa. Jadi Kak Cahyo memang fokusnya memang di pendidikan anak usia dini di 3T, daerah 3T. Kalau di daerah kota-kota sudah banyak ya yang maju begitu ya, tapi daerah 3T ini masih kurang, perlu diperhatikan lebih banyak lagi gitu.
Oke, siap. Nah, Kak, kita lanjut nih, Kak. Ya, Kakak ya. ini kan dosen playgroup PG ini PAUD. apa ya? PG Pendidikan PAUD. guru, pendidikan pendidikan anak guru PAUD. usia dini. Ya, oke. Oke, ini belajarnya tentang apa aja ya, Kak? Belajarnya itu tentang bagaimana menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini melalui kegiatan bermain, Mas Billy. Jadi anak-anak ini tidak dididik di PAUD itu untuk menjadi pintar, tapi menjadi bahagia. Ketika mereka jadi bahagia, nanti mereka akan bisa menerima informasi itu dengan mudah gitu kan. Harus senang dulu, gembira dulu. Jadi kenapa kegiatan di PAUD itu belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, seperti itu. Oh, jadi happy terus nih ya, Kak. Pantesan aku kalau ngeliat Kak Cahyo nih happy terus nih. Yang senyum terus ya. Iya. Apalagi ada soundtracknya, aku bahagia gitu ya. Ya, itu lagu apa? Yang istimewa tuh ya. Hidup sejahtera, oke. Oke, Kak. Nah, terkait dengan tema kita hari ini, sebenarnya seberapa penting sih, Kak, PAUD ini? Jadi kalau kita lihat tema kan kita tahu kan, anak-anak sekarang itu sebelum SD itu harus PAUD dulu, seperti itu. Nah, itu seberapa penting, Kak? Ya, pentingnya PAUD itu sangat penting sekali. Sebenarnya PAUD itu adalah rentang usianya 0 sampai 8 tahun atau disebut dengan usia golden age. Usia ini terjadi sekali seumur hidup dan tidak akan terulang lagi masa itu gitu kan. Makanya penanganannya, pendidikannya, pengasuhan di usia golden age ini harus benar-benar bagus, baik gitu, karena nanti itu berdampak ke pertumbuhan dia di masa depannya, di pertumbuhan dia kelanjutannya, perkembangan dia kelanjutannya gitu kan ya. Dan di usia pendidikan anak usia dini kan masih mengembangkan kemampuan ya, untuk mereka nanti jadi terampil. Kan anak harus mampu dulu baru terampil gitu kan ya. Bagaimana anak bisa terampil jika knowing-nya, pengalaman panca inderanya kurang dieksplorasi supaya bertambah kognitifnya. Makanya dengan kegiatan bermain, dengan kegiatan merangsang panca inderanya, memberikan pengalaman panca inderanya sebanyak-banyaknya melalui kegiatan bermain, ini akan memberikan dampak pemahaman kognitif pada anak itu sendiri. Makanya fungsi dari PAUD itu adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai karakter juga, kemudian juga bagaimana menstimulasi 5 aspek perkembangan pada anak itu sendiri gitu. Makanya peran PAUD ini sangat penting gitu. Dan PAUD ini bukan hanya dipelajari oleh guru saja, Mas Billy, tapi juga harus dipelajari orang tua, karena 4 unsur PAUD itu yang pertama adalah orang tua, kemudian anak, kemudian adalah guru, dan terakhir adalah kurikulum. Jadi intinya begini, pertama orang tua punya anak, disekolahkan di lembaga PAUD. Di lembaga PAUD ada siapa? Guru harus menguasai kurikulum kan gitu, harus ada kurikulum di dalam sekolah itu. Jadi saling berinteraksi, makanya kenapa parenting itu juga penting. Jadi PAUD itu juga harus dikuasai juga oleh orang tua, bukan hanya guru PAUD saja. Ya, betul. Jadi kan sekali PAUD itu. Benar, untuk mempunyai Indonesia ini punya generasi yang kualitasnya bagus ya. Tombaknya di PAUD, Mas gitu. Jadi PAUD bukan hanya dikatakan hanya guru PAUD saja ya. Tidak, orang tua juga bagian PAUD, karena orang tua itu bagian keluarga si anak itu, dan keluarga adalah pendidikan pertama dan utama bagi anak. Jadi yang tahu ilmu PAUD harusnya orang tua juga, bukan hanya guru PAUD saja gitu, Mas. Oke, dan bukan hanya main-main, karena kalau yang aku baca dan aku lihat juga di PAUD itu kalau nggak salah kan menyempurnakan gerakan motorik semuanya ya, anak kecil. Jadi kayak perkembangan pada anak itu tadi disimulasi. Aspek perkembangannya ada 5, Mas. Pertama adalah fisik motorik, harus disimulasi dengan baik. Kedua ada namanya bahasa. Ketiga ada kognitif. Keempat ada sosial emosionalnya, harus disimulasi dengan bagus. Dan yang terakhir adalah moral agama. Itu juga harus dikembangkan sejak usia dini. Menanamkan nilai karakter harus sejak usia dini. Lebih dari usia golden age telat. Makanya kenapa ujung tombak itu ada di pendidikan anak usia dini. Kalau pengen bagus generasi yang akan datang, ya harus disejahterakan dulu pendidikan anak usia dininya. Siap. Oke, Mas, Kak Cahyo, ini kan pendidikan di Indonesia ini kan wajib ya, kita tahu wajib 12 tahun nih, Kak. Nah, bahkan pemerintah juga memulai mewajibkan PAUD. Nah, apakah bertambahnya wajib belajar ini akan membuat anak merasa bosan? Terus, apakah ada strategi khusus terkait dengan anak-anak nih biar nggak bosan dan tetap semangat untuk belajar, apalagi PAUD ya, kita tahu ya, mungkin kalau udah dianterin ke emak bapaknya, nganterin ke pas sekolah terus nangis terus nggak mau belajar. Nah, ini gimana, Kak?
Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya ada tadi kan intinya ada efek jenuh nggak sih buat anak begitu ya Mas Billy ya? Ketika mereka harus wajib belajarnya sampai 12 tahun dan PAUD ini dikatakan diwajibkan, sebenarnya di pendidikan anak usia dini ini kan kalau misalnya gurunya ini tahu tentang ilmu PAUD, sebenarnya tidak memaksakan anak untuk belajar terus-menerus gitu kan, tapi guru PAUD ini hanya sebagai fasilitator, orang tua itu juga sebagai fasilitator mengarahkan kepada anak, jangan sampai anak itu tuh dibiarkan sendiri tapi ada pendampingan gitu kan ya. Anak itu kan belum mengerti konsep mana baik mana buruk, makanya perlu pendampingan begitu kan ya, tapi tidak menekankan pada anak usia dini di usia 0 sampai 8 itu harus bisa calistung, tidak memaksakan itu gitu kan ya. Tapi bagaimana dia mengenal konsep antri, disiplin, tanggung jawab, itu mandiri deh, itu berbagi, harus dikasih contoh. Anak tuh belum tahu loh konsep berbagi kalau tidak dikasih contoh oleh anaknya. Dan cara berpikir anak usia dini tuh masih dari konkret ke abstrak. Dia belum ngerti itu asin, belum ngerti itu licin, belum ngerti itu manis. Jadi pengalamannya harus praktek langsung, lidahnya, panca inderanya harus merasakan betul gitu. Makanya kenapa di pendidikan anak usia dini kegiatannya bermain sambil belajar dan sambil bermain. Jadi belum menekankan pada kegiatan yang seperti di jenjang pendidikan berikutnya gitu. Yaitu tergantung gurunya dan orang tua paham tentang ilmu PAUD yang sebenarnya atau tidak. Dan ini harus disosialisasikan kepada orang tua dan guru di Indonesia gitu. Oke, siap. Oke, mantap nih Kak. Nah, Kak Cahyo, bicara mengenai masa depan seorang anak, apakah bakat seorang anak nih atau passion nih memang bisa dilihat sejak dini? Itu yang pertama ya. Nah, kan banyak nih katanya kalau bakat sudah lahir bahkan dari gennya gitu kan, dari turun-temurun. Bener nggak sih Kak? Atau memang bakat itu ya bisa dibentuk gitu loh? Iya betul, bakat itu kan anugerah dari Tuhan ya Mas Billy ya gitu kan ya. Tapi bagaimana memunculkan itu perlu fasilitator atau perlu yang menstimulasi itu gitu kan ya. Siapa? Orang terdekat dengan mereka, anak-anak, orang tua dan guru dan lingkungan sekitar gitu kan ya. Karena mendidik anak usia dini ke depannya jauh lebih bagus, dibutuhkan orang sekampung, butuh orang satu negara yang paham tentang ilmu pendidikan dan pengasuhan anak begitu kan ya. Dan ini juga terkait dengan genetik kalau misalnya bakat itu ya dari orang tuanya, bapaknya, entah si ibunya gitu kan ya. Dan gen yang paling, beberapa penelitian yang Kak Cahyo pernah pelajari, gen yang paling banyak menurun ke anak adalah dari gen ibu gitu kan ya gitu. Jadi yang gen kepintarannya ya, cerdasan ya, kalau sifat kebanyakan dari orang tua laki-laki atau si ayahnya seperti itu. Gitu sih Mas. Jadi ada genetik juga ada, tapi juga ada bakat yang terstimulasi karena lingkungannya. Karena lingkungannya. Jadi sebenarnya dia tidak punya bakat itu, tapi bakat itu muncul sendiri ketika lingkungannya membiasakan itu ada. Akhirnya dia merasa nyaman dan akhirnya menjadi suka gitu kan ya. Tapi bisa jadi itu juga bakat yang tersembunyi sekali. Ternyata lingkungannya mendukung gitu Mas gitu. Oke, jadi terkait dengan bakat sendiri itu memang dari lingkungan atau orang-orang terdekat tuh ya baru bisa muncul atau bisa dibentuk ya. Billy, kalau kita bicara tentang pendidikan anak usia dini itu dimulai dari pemilihan calon suami atau calon istri karena gen tadi membawa Mas Billy. Gitu. Jadi bibit bobotnya itu harus tahu ya gitu kan ya. Ini kok anak saya rambutnya keriting ya, padahal bapak ibunya lurus, neneknya keriting. Ya kan gitu kan ya. Kok anak saya nggak terlalu pintar ya, ini kok gimana ya, ternyata bapaknya nggak pintar gitu ya. Gitu ya. Gitu. Anak saya mukanya nggak mirip saya, nih anak siapa ya gitu. Ya itu mungkin ada perdoran dari neneknya, kakeknya gitu ya. Oke, kita lanjut Kak. Nah Kak, terkait dengan orang tua sendiri nih dalam mengalihkan anak yang rewel, biasanya kan memperlakukan screening time atau ya dikasih main gadget nih segala macam. Nah nonton YouTube, media sosial atau seperti TikTok. Nah ini gimana Kak Cahyo pandangannya? Anak atau orang tua atau parent, ya udah deh daripada rewel nangis gua kasih aja handphone gitu. Mas Billy, ada pepatah, ada istilah ya, asuhlah anakmu sesuai zamannya, jangan asuh anakmu sesuai zamanmu dulu. Dulu nggak ada HP, dulu nggak ada Twitter, dulu nggak ada iPad, dulu nggak ada smartphone. Sekarang zamannya sudah ada itu gitu kan ya. Selagi kita masih ada role play atau aturan kelas atau aturan dalam menggunakan gadget itu, bisa kok anak itu tidak terlalu sering dengan bermain gadget itu. Jadi harus ada pendampingan yang kuat dari orang tua, lingkungan dan guru gitu kan. Sekali lagi, untuk membuat anak itu tidak menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kuat,
butuh orang satu kampung itu yang paham tentang ilmu dan pendidikan pengasuhan anak gitu. Jadi lingkungan ramah anak itu penting sekali. Makanya gerakan PAUD ini harus banyak disosialisasikan kepada lingkungan-lingkungan yang mengecap dirinya sebagai lingkungan ramah anak. Misalnya ada ruang publik terpadu ramah anak misalnya, tapi ternyata di situ orang-orangnya nggak tahu tentang anak. Masih ada anak-anak yang dianiaya, anak-anak yang kurang diperhatikan seperti itu ya, Mas Billy. Gitu Mas Billy. Jadi ada pendampingan harus dari orang tua supaya gadget atau medsos di zamannya anak sekarang itu bisa terkendali gitu. Jangan sampai tidak ada pendampingan dari orang tua. Tapi orang tua kan kadang kerja ya, sibuk ya Mas Billy ya. Jadi kadang nggak terkontrol gitu kan, tidak terbatasi gitu kan. Makanya quality time dalam keluarga itu penting gitu, supaya anak-anak itu merasa dekat, merasa tidak perlu adanya gadget yang terlalu berlebihan karena keluarganya sangat hangat gitu ya. Ya, oke, siap. Berarti memang tidak disalahkan ya, tidak disalahkan 100% nih, misalkan orang tua ngasih gadget, yang penting dikontrol aja. Kontrol dan pilih-pilih konten yang tepat dengan sesuai umurnya. Oke. Ya, siap. Oke, Kak Cahyo. Kak, kita lanjut nih, Kak. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pak Muhadjir Effendi mengatakan selama pemerintahan Presiden Pak Jokowi, jumlah sekolah pendidikan anak usia dini atau PAUD ini telah meningkat ya. Kini jumlah PAUD ini di Indonesia sekitar 160.000. Ini menurut artikel yang kita ambil dari republika.co.id. Nah, artinya pemerintah pada saat era Pak Jokowi saat ini sangat mempedulikan PAUD ya, Kak. Benar nggak sih? Iya, karena di masanya Pak Jokowi ini yang saya lihat ya, memang itu kan berdasarkan data ya, dari data kementerian tadi ya, dari data yang sudah diungkapkan oleh Mas Billy tadi, itu datanya ada 1.600 ya PAUD ya. Dan Jokowi kan mengeluarkan aturan bahwasannya satu desa ada 2 PAUD minimal ya. Ada aturan itu kan, Jokowi menerapkan aturan satu desa 2 PAUD gitu ya kan. Tapi jaraknya antar PAUD 1 dan PAUD selanjutnya ada aturannya ya, nggak boleh berdekatan gitu. Ada juknis atau aturan yang memang jarak antara PAUD 1 dan PAUD berikutnya itu agak berjauhan. Kalau deket tidak boleh begitu kan ya. Itu ada aturannya itu ya. Itu di masanya Jokowi mulai ada ya. Kemudian banyak memang PAUD bermunculan dan ada program-program yang dicanangkan oleh Pak Jokowi. Ada Bunda PAUD ya. Jadi Bunda PAUD ini setiap kabupaten kota di Indonesia ada Bunda PAUD-nya. Biasanya Bunda PAUD itu istri gubernur, istri wali kota, atau kalau di kecamatan istri Pak Camatnya, seperti itu ya. Itu program yang Bunda memang PAUD. Bunda PAUD itu ada di zamannya Jokowi gitu. Tapi yang Kak Cahyo agak sedikit koreksi mungkin ya gitu kan ya. Itu adalah bagaimana kesejahteraan guru PAUD ya, terutama di daerah 3T. Banyak guru-guru PAUD yang gajinya itu minimal sekali. Ada yang memang gajinya tuh 1 juta Mas Billy, istilahnya gitu ya. 1 juta tuh sabar, tulus, tawakal, itu aja gajinya gitu kan ya. Mati masuk surga gitu, karena dia ikhlas aja, karena dia sangat respon terhadap lingkungannya. Banyak anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini karena akhirnya banyak anak-anak yang harusnya bisa membaca di usia itu belum bisa membaca gitu, karena keterlambatan stimulasinya terhadap kemampuan kognitif itu kurang gitu kan ya. Jadi tidak memaksa anak sebenarnya, tapi kegiatan untuk menanamkan pengetahuan kepada anak itu dengan cara bermain bisa gitu. Tinggal caranya aja. Boleh calistung kepada anak, tapi caranya itu yang harus divariasi gitu. Nah, kalau di programnya Pak Jokowi itu memang banyak, PAUD yang bermunculan, lembaga-lembaga PAUD, karena aturannya tadi ada yang pertama adalah 1 desa 2 PAUD, kemudian ada program namanya Bunda PAUD, kemudian terkait dengan masalah kesejahteraan guru ya Mas gitu kan ya, itu agak sedikit kurang terutama daerah 3T ini, mungkin koreksiannya saja gitu kan ya. Oke. Siap. Oke, jadi memang keberadaan PAUD tuh sekarang kan udah 160.000 PAUD di Indonesia, tapi memang data tadi ya Mas Billy ya. Ya, berdasarkan data ya. Oke, tapi memang ya ada beberapa hal yang mungkin harus diperhatikan lebih lanjut ya Mas ya. Oke. Kesejahteraan, oke. I see. Oke, Kak, kita lanjut nih, Kak.
Balik lagi ya Kak, kita ke latar belakang Kak Cahyo sebagai praktisi yang mengajar di pendidikan guru PAUD. Nah, hal apa sih yang harus ditanamkan kepada calon pendidik di masa depan nanti? Mengingat zaman yang dinamis ini pasti sangat diperlukan kan seorang guru yang lebih adaptif. Betul. Jadi untuk guru-guru PAUD ini yang harus dipelajari, karena ini ya untuk pendidikan anak usia dini kan mengikuti zaman ya, pasti setiap pergantian zaman atau perubahan zaman gitu, karakteristik anaknya beda-beda, apalagi PAUD, apalagi di Indonesia. PAUD Indonesia dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Jadi karakteristik anak yang tinggal di Aceh pasti akan beda dengan karakteristik anak yang tinggal di Jawa, di Papua gitu kan, karena Indonesia sangat multicultural sekali. Jadi anak itu dipengaruhi oleh budaya setempat. Nah, tentunya seorang guru PAUD harus paham itu gitu kan ya, mengajarkan nilai-nilai budaya atau multiculturnya atau nilai-nilai kearifan lokalnya, karena dengan menambahkan pengajaran pada di lembaga pendidikan anak usia dini ini, mengenalkan tentang tradisi kearifan lokal di daerahnya, ini tentunya akan meningkatkan rasa nasionalisme kepada anak, cinta tanah air kepada anaknya gitu kan ya. Jadi itu terutama ya, karena untuk pengenalan Pancasila, mengenalkan karakter-karakter nasionalis itu memang harus diajarkan sejak usia dini. Mas, sekali lagi Kak Cahyo tekankan di situ. Kalau misalnya penanaman karakter, penanaman nilai-nilai tentang Pancasila, nilai-nilai tentang Indonesia itu tidak ditanamkan sejak usia dini, lebih dari usia 8 tahun, itu sangat telat sekali gitu. Makanya harus ada program-program terkait kurikulum kepancasilaan, nasionalisme gitu yang dikenalkan di jenjang pendidikan anak usia dini. Dan itu ujung tombaknya adalah guru PAUD dan juga tentunya dibantu dengan orang tua gitu. Dan itu yang harus dikuasai. Yang kemudian yang dikuasai oleh guru adalah literasi gitu. Literasi ini kan literasi pendidikan anak usia dini sangat luas gitu, karena tadi mengingat karakteristik anak setiap perubahan zaman nanti pasti akan berbeda. Literasi juga banyak ya, ada yang dipelajari oleh guru PAUD gitu. Ada literasi dasar yang membacakan baca tulis hitung gitu kepada anak, ada numerik, ada literasi sains, literasi digital, literasi finansial, kemudian ada literasi budaya dan kewargaan, itu harus diajarkan sejak usia dini gitu. Makanya guru PAUD dituntut harus kreatif, bagaimana konsep-konsep keindonesiaan, konsep-konsep keliterasian harus dibiasakan di usia golden age itu atau di usia jenjang pendidikan anak usia dini. Begitu Mas Billy. Makanya kenapa penting. Terus satu lagi Mas Billy, di Indonesia belum ada namanya Kementerian Pendidikan Anak Usia Dini. Kementerian PAUD. Tapi di luar negeri, iya. Tapi di luar negeri Kementerian PAUD itu ada, karena mereka sadar, karena penanaman budaya itu harus sejak usia dini. Bagaimana mereka akan kenal budayanya kalau tidak dibiasakan sejak usia dini gitu. Biasa menabung aja diajarkan usia dini, antri aja di usia dini gitu. Jadi ini ujung tombaknya, makanya perlu ada Kementerian PAUD ini Mas Billy gitu, untuk membantu orang tua dan guru-guru PAUD di Indonesia gitu kan ya, karena mendidik anak tadi butuh orang satu negara yang tahu tentang ilmu PAUD, itu aja. Itu sih. Aku nangis kalau bicara tentang PAUD di Indonesia, itu agak sedikit rasanya agak sedikit kurang itu ya. Makanya slogannya makanya Kak Cahyo slogannya sejahterakan PAUD Indonesia maju. Jadi pengen punya generasi yang berkelas, kelaskan dulu PAUD-nya. Diperhatikan dulu jenjang pendidikan anak usia dininya, karena mereka nanti yang jadi calon generasi penerus bangsa yang berkualitas, ada di tangan bibit-bibit berkualitas ya. Iya gitu. Oke, Kak, kita udah panjang kali lebar ya, kita bahas nih terkait dengan. Kalau bicara Pak agak sedikit keceplosan ya Mas Billy. Gak apa-apa. Banyak yang pengen disampaikan gitu. Oke, Kak, terkait dengan pemerintahan, mungkin ya seperti yang tadi Kak Cahyo sampaikan ya, sekarang sudah diperhatikan terkait dengan PAUD sendiri. Nah, hal apa sih Kak yang akan ditanam dalam PAUD ini demi menciptakan generasi dengan kualitas yang super untuk menghadapi dunia yang nanti akan datang? Ya, tadi Kak Cahyo sudah sebutkan. Literasi tadi. Literasi itu harus dikenalkan sejak usia dini ya. Tadi ada literasi di dasar, literasi numerik, literasi sains, kemudian ada literasi finansial, kemudian ada literasi digital, karena dunia ini semakin dinamis kan. Jadi anak-anak tidak boleh lupa dengan literasi tadi itu. Diajarkan tentang literasi sejak usia dini dengan disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang anak. Literasi digital untuk anak usia
8 tahun seperti apa ya, literasi digital untuk anak usia 4 tahun seperti apa, itu harus dikuasai oleh guru-guru PAUD dan orang tua, literasi itu. Dan kemudian terakhir literasi budaya dan keluargaan. Kenapa budaya dan keluargaan? Karena mereka tinggal di Indonesia yang notabene-nya adalah negara yang sangat multicultural gitu, dan punya ideologi Pancasila gitu kan ya. Jadi itu benar-benar harus dikembangkan supaya nanti generasi emas Indonesia ini benar-benar emas yang bukan tertutup debu, tapi benar-benar emas yang berkilauan gitu ya. Oke, menarik banget nih Kak. Nah, Kak Cahyo, terakhir nih Kak, apa pesan Kak Cahyo untuk para orang tua muda atau kakak-kakak atau adik-adik atau ya opa, nenek terkait dengan kontribusi kecil menciptakan generasi penerus yang best quality demi mewujudkan Indonesia Emas 2045? Oke, kata-kata terakhir ya, close statement ya Mas Billy. Yes. Oke, kata-kata ininya buat orang tua, guru, dan kemudian para pegiat tentang peduli anak ya, para pegiat anak dan para pegiat literasi gitu ya. Pesan Kak Cahyo, mari kita belajar tentang pendidikan anak usia dini, karena apapun itu harus tahu ilmunya gitu. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita nggak tahu harus berbuat lebih seperti apa gitu. Kita bikin kue bantat karena kita nggak tahu ilmunya. Kita pengen punya generasi yang berkualitas, punya generasi yang emas, tapi kita nggak tahu ilmunya bagaimana cara mendidik dan mengasuh anak usia dini yang baik dan benar itu seperti apa di tengah konsep negara Indonesia yang multicultural dan banyak budaya, dan juga ada ideologi yang sangat-sangat bagus ya, Pancasila, dan itu harus ditanamkan sejak usia dini, baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Begitu. Terima kasih. Oke Kak, siap. Thank you banget Kak Cahyo. Mudah-mudahan Sobat Jokpro dimanapun kalian berada dapat mendengarkan episode ini, karena peran orang tua atau peran lingkungan untuk mendukung kita, mendukung adik-adik kita menjadi generasi bangsa Indonesia Emas 2045 yang best quality pastinya ya Kak Cahyo ya. Oke, Kak Cahyo, thank you banget untuk waktunya sekali lagi. Mas Billy, sama-sama juga Mas Billy, terima kasih udah diundang nih gabung di sini. Siap. Nanti kapan-kapan kita bisa berjumpa tatap muka ya Kak? Siap, kita kapan-kapan ketemu langsung ya. Sebenarnya kalau belum pulang kampung ini bisa ketemu langsung, datang ke studio. Siap. Nanti kita agendakan lagi ya Kak. Siap. Oke, aku tutup ya Kak. Ya. Oke, nah Sobat Jokpro, itu tadi dia obrolan gua Billy Viali bareng Kak Cahyo, dan tentunya semoga bermanfaat. Semoga teman-teman mendapatkan inspirasi di episode ke-35 ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke manapun kalian berada. Sampai jumpa.